Informasi pertama pemirsa kita awali dengan informasi mengenai di tengah kontroversi wacana hak angket di parlemen, pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani justru memberi ketenangan dan nuansa damai pasca pemilu 2024 lalu. Sebagai politisi PDI Perjuangan, Puan justru menghimbau agar para peserta pemilu siap menang dan juga siap untuk kalah. Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani dalam pidato pembukaan rapat paripurna DPR Selasa lalu menjadi angin segar di tengah panasnya tensi politik pasca pencoblosan kotak suara pemilu 2024 lalu. Dalam pidato yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Puan mengimbau agar para pihak yang ikut pemilu tidak hanya bersaing merebut kemenangan, tapi juga siap untuk menerima kekalahan. Pernyataan Puan Maharani ini tentu bertolak belakang dengan sikap keras yang diungkapkan sejumlah politisi PDI Perjuangan sebelumnya. Saya sih begitu mendengar kemarin rasanya sejuk ya. Namanya kontestasi kan wajar ya, panas ya, ada yang interupsi kayak kemarin Mbak Lulu dan lain sebagainya bahwa ini pemilu paling brutal. Tapi di sisi lain kami juga mendapat masukan dari masyarakat juga yang sebaliknya, misalnya wah ini sikap sikap yang paling brutal dari orang yang merasa kalah, misalnya dengan menuduh tanpa bukti dan lain. Itu ditengahi dengan ya kembali lagi ke pidatonya Ibu Puan. Jadi kata-katanya sejuk gitu ya Bang? Iya, kalau saya lihat Ibu Puan, saya ini teringat senior saya orang Sumatera Selatan, Pak Taufik Kimas, kebetulan orang tua beliau. Pak Taufik Kimas itu di masa hidupnya berpolitik nggak kerasa partainya. Oke. Beliau tuh mengayomi semua. Nah, inilah yang saya lihat sekarang di Ibu Puan. Sementara politisi dari Nasdem Taufik Basari juga mengapresiasi pernyataan Puan di tengah memanasnya tensi politik. Ya, saya mengapresiasi pidato Ketua DPR yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Bang Sufmi Dasko yang memberikan pesan bahwa ya, dalam setiap kontestasi tentu ada yang menang dan ada yang kalah ya, dan kita harus siap menerima apapun posisi itu. Tapi juga ada pesan juga bahwa kita menginginkan agar penyelenggaraan pemilu ini berjalan secara bebas, terbuka dan adil. Itu kan dua pesan yang menurut saya pesan yang universal yang memang harus bisa diterima oleh seluruh pihak. Pengamat politik Johan O. Silalahi menilai pernyataan Puan Maharani ini sebenarnya telah mencerminkan suara akar rumput. Di tingkat bawah, ia menilai masyarakat sebenarnya sudah menerima hasil pemilu, sedangkan keriuhan hanya terjadi di tingkat elit. 01 atau kubu 03 kampanye rame gitu. Jadi dia menganggap, mengasumsinya bahwa wah ini pendukung saya sangat banyak. Tidak bisa begitu kan. Dia harus betul-betul cek di lapangan. Nah, menurut saya yang saya sendiri sebagai orang yang selalu orientasi ke data mengakuin bahwa kalau kita lihat di lapangan pasangan 02 Prabowo ini memang menang gitu, dan mereka menang itu di akar rumput. Nah, yang sebenarnya sekarang masih bergejolak ini kan di kalangan intelektual, pendidikan, mahasiswa gitu. Kalau di akar rumput sih saya yakin ya mereka udah bersuara ya, dan kita harus hormatin. Kalau katanya kan demokrasi itu kan vox populi vox dei, suara rakyat suara Tuhan. Nah, di sini sebenarnya diuji buat kita semua. Pernyataan Puan Maharani menjadi suara baru dari PDI Perjuangan. Selama ini sebagai pendukung pasangan Capres nomor urut 3, beberapa politisi PDI Perjuangan bahkan menuding pemilu berlangsung curang dan menyerukan hak angket di DPR RI. Tim TV One mengabarkan.